memberikan kesehatan, memberikan keberkahan, diluaskan pintu rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan share salah satu source code kiriman dari Sukmana Jaya, yaitu tentang seleksi atlet bola tangan dengan metode weighted product. Nah, seperti biasa untuk menjalankan sistem ini kita masuk ke websitenya ya, www. Jadi harus menggunakan triple, karena kalau tidak menggunakan triple nggak bisa kebuka ya. Ini di Google setnya seperti itu. Nah, di awal menu ini ada ya seperti ini informasinya, tinggal kita buka saja. Nah, kemudian di sini beberapa fasilitas yang diberikan oleh source code dengan metode ini, weighted product, dan mulai data kriteria, kemudian alternatif, rekap penilaian hasil, dan merubah password. Selanjutnya ini ada informasi tentang sekilas teori weighted product, tampilan program pada saat dijalankan. Selanjutnya ada tambahan teori tentang informasi metode dari weighted product ini. Kita langsung saja download source code-nya di sini. Karena saya sudah ada, itu nama filenya adalah wp.rar. Nah, saya di komputer ada dua web server menggunakan SAM. Jadi ada di C, ini yang versi 7, kemudian yang di D nya adalah versi 5,6. Jadi ada dua web server. Nah, karena source code ini menggunakan aplikasi atau web versi 7, jadi saya akan menjalankan yang di C ya. Pertama kita jalankan web servernya seperti biasa. Untuk yang udah diinstal hanya satu web server bisa di searching saja langsung ya. Ini karena dua saya pisah seperti ini. Jalankan nanti SAM-nya. Seperti biasa kita start Apache dan MySQL nya, kemudian kita close seperti ini, buka browser ya, kemudian tes localhost admin, localhost php my admin. Oke, kok mesti ini ya, localhost. Nah, teman-teman bisa lihat versi PHP-nya ini adalah versi 7.3.31 ya. Karena kalau di bawah 7 aplikasi nggak jalan, web base-nya nggak bisa dibuka. Jadi ini udah versi minimalnya harus 7. Nah, setelah di-download, kemudian kita simpan di folder ht.cs-nya seperti ini dengan nama wp ya. Nah, untuk database-nya sudah ada di dalam. Sudah ada di dalam, ini namanya WP dan ekstensinya adalah SQL seperti ini nih ya. Langkah selanjutnya adalah membuat database sesuai nama dari SQL nya. Sebetulnya boleh dirubah, tapi kalau dirubah berarti nanti dengan dikoneksi database nya Anda harus rubah juga. Itu ada di mana? Nah, biasanya di application, kemudian seperti ini ya. Nah, ini database, kita cari ke bawah sorot. Nah, ini harus dirubah kalau seandainya namanya ingin diganti. Kalau tidak perlu ada perubahan lagi. Nah, asumsinya saya menggunakan nama database wp. Selanjutnya kita buat tabel file database admin. Kita tunggu. Nah, di saya sudah ada WP nih ya. Kita hapus aja dulu. Hapus WP-nya, hapus. Oke.
selanjutnya kita buat database-nya namanya wp web product wp itu ya. Setelah di create nama file database-nya, kita import SQL yang udah disertakan di folder, ada di C. Nah ini tergantung lokasi samnya kita install, karena versi yang 7 ada di C ya, ht2cs, mencari wp nya folder seperti ini, open, selanjutnya go. Tunggu beberapa saat sampai dia meng-create atau mengenerate SQL nya. Oke, tunggu, belum kebentuk nih. Oke, udah selesai. Nah ini udah terbentuk file ya. Jadi kalau sebelum diimport tabelnya belum ada. Nah selanjutnya setelah kita copy kemudian generate tabel, kita jalankan programnya localhost wp. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini tabelnya ada admin, ada alternatif, ada hasil, kriteria, kemudian ada PT apa namanya underscore alternatif dan sub kriteria. Nah ini tampilan awal aplikasi ya, atau sistem tentang metode web product. Ini berbasis web responsive. Jadi kalau kita tes seperti ini nih ya, nah ini dia udah responsif, dia tinggal pilih aja tipenya apa ya, iPhone, kemudian iPad dan seterusnya. Oke, nah passwordnya seperti biasa admin. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh sistem. Di sini ada beranda, ada data kriteria, data alternatif, program penilai, hasil, yang lainnya standar ya, admin udah. Kriteria itu adalah kalau di data mining kayaknya sama ya. Jadi ada target variable, ada predictor variable. Target variable itu hasil akhir yang ingin dicapai oleh metode ini apa. Nah di sini kan ada variable yang menjadi tolak ukurnya, ada fisiknya ya, kemudian ada passing, dribbling, shooting, permainan dan yang lainnya. Bobotnya di sini sudah ada 5, 3, 3, 3, 2 dan seterusnya. Kemudian data alternatifnya ini adalah objek penelitiannya. Nah dalam hal ini ada beberapa data ya, sampai kurang lebih 20 data atlet ya. Dari 20 data atlet ini nanti kita ingin lihat kira-kira yang menjadi urutan pertama ketika akan dijadikan tim itu yang mana. Proses manipulasinya sama, jadi ada lihat ya seperti ini, kemudian ada ubah, hapus ketika ingin berubah data ya, fisik. Nah di sini sudah ada nilainya, cuman masternya di mana nih ya. Nah teman-teman silahkan untuk nanti mengeksplor, mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya ya. Dari semua source code yang saya share, hampir rata-rata itu tidak dijelaskan secara detail, jadi hanya secara umum saja menjalankan program. Nah sisanya adalah dikembangkan, dianalisa ya secara mandiri. Karena untuk menjelaskan secara keseluruhan mungkin dari segi waktu dan banyak hal lain ya yang menjadi pertimbangan itu. Mudah-mudahan dari channel yang lain juga udah disediakan, saya kira dasar-dasarnya udah lengkap lah ya. Nah selanjutnya kalau dilihat ini sistemnya ada sedikit yang menjadi apa ya, kurang, terutama di dalam master nilai ini ya. Coba kita lihat sub kriteria ada nggak. Nah di sini juga ada ya. Oke. Jadi nah ini udah ternyata udah ada, saya kira belum ada nih. Ini udah ada nilainya ya, sub kriterianya, sedang dan seterusnya. Kemudian ini untuk kriteria utamanya ya,
selanjutnya ada rekap penilaian. Nah, langkah pertama menjalankan sistem ini, yang pertama data kriteria udah masuk, kemudian data alternatif objeknya ya yang mau jadi target variabelnya siapa, ini tinggal dimasukkan aja. Kalau mau dihapus ya hapus semua boleh satu-satu, atau dari database ya ketika ingin datanya dari nol, misalnya untuk objeknya yang mana. Ini tidak perlu, nggak usah dihapus karena ini udah standar penilaiannya, kecuali kalau mau ditambah silakan. Nah, ini datanya ya, ada 20 record, tinggal dihapus aja seperti ini, cek all, hapus, selesai. Nah, ketika udah dimasukkan, ini rekap penilaiannya itu sudah otomatis ya, sistem akan melakukan perhitungan. Nah, ini kita lihat ada urutan ini berarti berdasarkan nilai yang paling tinggi. Ternyata ketika udah diuji, yang pertama yang menjadi pertimbangan akan masuk tim itu namanya ini Fajar Satria, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya urutannya. Jadi udah otomatis mengikuti nilai yang paling tinggi. Kalau yang lainnya kayaknya sama ya, ini hanya standar aja untuk user pengguna dari aplikasi ini, namanya siapa, kemudian passwordnya apa. Nah, secara umum itu seperti itu. Untuk teorinya teman-teman bisa buka di web saya ya, yang tadi sudah disertakan. Nah, itu kalau nanti di download. Oke, nah ini sudah ada ya teorinya ini, jadi kita di download saja. Dan untuk full source code nya ketika udah di download seperti ini, ini dalam bentuk Word. Nah, di sini ada pengertian dari metode big product itu apa ya, kemudian predictor ya, target variabelnya apa aja. Predictor itu variabel yang menjadi tolak ukur penilaian untuk metode ini ya. Dari tadi ada passing, kemudian yang lainnya ya, ada beberapa kriteria. Kalau misalnya ada yang kurang ya tinggal ditambahkan saja. Ternyata dalam situasi di lapangan ada tambahan poin ya, itu tinggal ditambahkan saja, kemudian bobotnya berapa. Nah, secara detailnya ada di sini nih, teman-teman bisa baca kemudian menganalisa. Nah, di bawahnya sudah ada literatur data pustaka yang bisa dijadikan sebagai tambahan informasi kalau misalnya ingin mengembangkan lebih lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa data pustaka ya, seperti itu. Jadi memang simpel ya menjelaskan secara umum, tapi kalau detailnya itu akan panjang. Nah, selanjutnya tinggal itu, yang lainnya standar ya, jadi ada ubah, hapus, tambah kriteria ya, tambah, yang tambahnya tipenya apa, cost atau benefit, dan seterusnya. Untuk detailnya sudah ada di materi ya, nanti bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Jadi tidak harus tentang kriteria atlet ya, pemilihan ini kan tentang seleksi atlet bola tangan, penerapannya bisa dalam bidang kesehatan, dalam bentuk penyakit misalnya ya, analisa diagnosa penyakit atau olahraga yang lain, sepak bola dan seterusnya. Jadi ini dijalankan di versi 7. Aplikasinya menggunakan framework. Nah, untuk melihat frameworknya apakah yang dipakai atau digunakan, ini menggunakan CI ya. Salah satu kriteria CI itu ya seperti ini ya. Application bawahnya file-file yang sudah disediakan oleh vendor CI untuk kita membuat program. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan teman-teman semua. Mohon maaf dalam segi uploadnya ini agak
kurang ya, karena beberapa hal dari waktu, kemudian usia ya. Mungkin kalau teman-teman lihat kan ini waktu saya usia berapa ya, kalau dilihat kan nah ya, ini waktu usia masih 20 kepala 2 ya. Kalau sekarang nggak kerasa ya, waktunya udah berlalu, sekarang udah mau ke kepala 4 ya. Mudah-mudahan saya bisa terus memberikan yang terbaik buat teman-teman semua, beri kesehatan kita semua, dan saya akan berusaha apa yang bisa lakukan. Artinya ketika saya bisa untuk berbagi, saya akan berusaha untuk melakukan itu, dan semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat dan bisa membawa keberkahan untuk kehidupan kita ya, terutama dalam bidang pendidikan. Walaupun saya menyadari sebenarnya banyak sekali kekurangan. Nah, kekurangan ini nanti yang akan ditambahkan, diimbangi, diisi oleh teman-teman semua. Ya, jadi disempurnakan programnya, dikembangkan lebih baik lagi penerapannya dan seterusnya. Oke, terima kasih kepada Sukmana Wijaya yang telah memberikan source code-nya dengan ikhlas ya, dan tentunya gratis. Mudah-mudahan yang lainnya bisa segera menyusul ya, untuk source code yang lainnya versi terbaru. Itu saja, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Sehat selalu buat semua, dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.